Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Inji Sarafina dengan NIM 230500940 dari mata kuliah Optimasi Mesin Pencari kelas AM 2305D Malam. Pada video ini saya akan membahas penerapan dasar Search Engine Optimization yaitu SEO untuk pemula. Video ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar SEO serta contoh penerapannya secara langsung. Di sini saya pertama akan menjelaskan yaitu penjelasan konsep dasar SEO. Menurut Ledford 2009, SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata kunci atau frase yang mengandung indikator. Menurut Ken 2006, SEO adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di mesin pencari yang sesuai dengan kata kunci yang berada di halaman website. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa SEO merupakan cara mengatur dan menyesuaikan isi sebuah website agar mudah dikenali oleh mesin pencari. Website yang memiliki kata kunci yang sesuai dengan apa yang dicari pengguna akan lebih mudah dibaca, dipahami, dan ditampilkan oleh mesin pencari seperti Google. SEO tidak hanya soal menempatkan kata kunci, tetapi juga tentang bagaimana halaman website disusun dengan baik, mulai dari judul, isi, hingga struktur halaman sehingga mesin pencari dapat mengindeks informasi dengan benar ketika sebuah website dioptimasi dengan SEO yang tepat. Mesin pencari akan menilai bahwa website tersebut relevan dengan pencarian pengguna. Lalu, dengan posisi website yang berada di halaman atas pencarian, peluang website untuk dikunjungi oleh pengguna menjadi lebih besar. Oleh karena itu, SEO berperan penting dalam meningkatkan visibilitas website, mendatangkan pengunjung, serta membantu website bersaing dengan website lain yang memiliki topik serupa. Selanjutnya ada penjelasan mengenai SEO on page dan SEO off page. SEO on page dapat dipahami sebagai upaya untuk mengoptimalkan bagian dalam sebuah website agar lebih mudah dipahami oleh mesin pencari dan lebih nyaman digunakan oleh pengunjung. Fokus utama dari SEO on page adalah pengaturan isi dan elemen yang ada di dalam halaman website itu sendiri. Melalui SEO on page, pemilik website melakukan penyesuaian pada berbagai elemen seperti judul halaman, heading, isi, konten, dan gambar, dan juga penggunaan kata kunci hingga struktur link di dalam website. Lalu selanjutnya SEO off page. SEO off page dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dan kepopularitasan sebuah website dari luar website itu sendiri. Optimasi ini tidak dilakukan pada isi atau struktur halaman web, melainkan melalui faktor eksternal yang dapat memengaruhi penilaian mesin pencari. Salah satu faktor utama dalam SEO off page adalah backlink, yaitu tautan dari website lain yang mengarah ke website kita. Backlink dapat dianggap sebagai bentuk rekomendasi semakin banyak website lain yang memberikan tautan, terutama website yang berkualitas dan relevan. Semakin besar tingkat kepercayaan mesin pencari terhadap website tersebut. Lalu selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah website yang saya ambil di Google. Yang saya cari kata kuncinya yaitu belajar SEO pemula. Website yang saya gunakan yaitu untuk jagoan hosting. Untuk title tag jagoan hosting yaitu belajar SEO untuk pemula dengan 10 langkah ini. Ini merupakan title tag pada website tersebut.
Title tag berfungsi sebagai judul utama halaman website yang dibaca oleh mesin pencari dan pengguna. Title tag membantu Google memahami topik utama dari sebuah halaman, sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil pencarian. Selain itu, title tag juga berfungsi untuk menarik perhatian pengguna karena judul ini yang muncul di tab browser dan hasil pencarian Google. Jika title tag ditulis dengan jelas dan sesuai kata kunci, maka peluang website untuk diklik akan lebih besar. Dan ini merupakan contoh title tag pada website jagoan hosting. Lalu selanjutnya ada meta description. Meta description berfungsi sebagai ringkasan singkat isi halaman website yang ditampilkan di hasil pencarian Google. Nah, ini contoh nih. Contoh meta description itu yang ini. Ini merupakan halaman singkat agar menarik pencari untuk mengklik website tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberi gambaran kepada pengguna tentang isi halaman tersebut sebelum mereka mengklik website yang ingin mereka cari. Lalu selanjutnya ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Untuk heading pada website tersebut yaitu yang pertama ada heading 1, yaitu cara belajar SEO untuk pemula dalam 10 langkah. Ini merupakan heading 1. Yang kedua, ini adalah heading 2 untuk mempelajari fundamental SEO. Isinya ini heading 3, yaitu yang pertama cara kerja mesin pencari, riset keyword, SEO on page, link building of page, SEO technical, content marketing. Ini merupakan heading 3 dan ini selanjutnya merupakan heading 2. Lalu selanjutnya ada gambar dan alt text. Gambar pada website tersebut ini merupakan gambar utama. Gambar adalah elemen visual pada website yang berfungsi untuk membantu menjelaskan isi artikel, membuat tampilan website lebih menarik, mempermudah pengunjung memahami informasi. Ini merupakan contoh gambar dari hasil website tersebut. Apa itu alt text? Alt text yaitu alternative text yang merupakan teks penjelas gambar yang ditulis di dalam kode website. Alt text akan muncul jika gambar tidak bisa ditampilkan dan dibaca oleh mesin pencari. Yang pertama, kita akan melihatnya dulu. Ini merupakan alt text. Nih, ini merupakan alt text pada website tersebut. Alt text yaitu dapat membantu Google untuk memahami gambar. Yang kedua, membantu pencarian gambar di Google Images. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas. Dan yang keempat, tetap menyampaikan informasi jika gambar tidak muncul. Lalu selanjutnya ada internal link. Internal link merupakan ini termasuk internal link. Dia itu bisa berpindah ke halaman lain tapi masih satu website. Contohnya nih, masih di dalam jagoan hosting tapi dia masuk ke dalam bisnis. Dia itu masuknya ke navbar. Ini merupakan navbar. Nah, ini tuh masih satu website tapi beda dari halaman sebelumnya. Kalau teknologi, ini isinya seperti ini. Web development,
tutorial, custom story, dan event. Selanjutnya ada riset kata kunci sederhana, yaitu yang pertama ada keyword. Penjelasan tentang keyword. Keyword dapat dipahami sebagai kata atau frasa yang diwakili topik utama suatu informasi dan digunakan oleh pengguna saat mencari sesuatu di mesin pencari seperti Google. Keyword menjadi penghubung antara apa yang dicari pengguna dengan isi website. Dalam sebuah website, keyword membantu mesin pencari memahami isi dan tujuan halaman ketika keyword yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pencari informasi. Maka halaman tersebut memiliki peluang lebih besar akan ditampilkan di hasil pencarian. Oleh karena itu, pemilihan keyword harus relevan dengan topik dan isi konten. Selain itu, keyword juga berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan konten, agar pembahasan tetap fokus dan tidak melebar dengan penggunaan keyword yang tepat. Website menjadi lebih mudah ditemukan dan lebih tepat sasaran bagi pengunjung. Di sini kita akan melihat keywords-nya. Untuk keywords Google Autocomplete, kita cari aja di sini. Belajar SEO. Keywordnya SEO. Pemula. Belajar SEO aja deh. Nih, di sini saya menggunakan kata kunci belajar SEO. Kata kunci untuk halaman utama yaitu belajar SEO untuk belajar SEO pemula. Dan untuk 2-3 keyword turunan yaitu ada belajar SEO untuk pemula, belajar SEO dari nol, belajar SEO spesialis. Ini merupakan 2-3 keyword turunan dari kata kunci keyword utama. Lalu selanjutnya ini merupakan Google Autocomplete. Lalu selanjutnya kita pergi ke Google Trends untuk melihat pencarian belajar SEO. SEO untuk pemula. Untuk hasil pencarian di Google Trends untuk pencarian SEO untuk pemula pada bulan April tahun 2022 yaitu mencapai 100%.
Dan balik lagi ke tahun 2026, itu yang mencari sebanyak 13 poin. Jadi cukup sedikit ya yang mencari untuk tahun 2023, 2024, 2025 itu tidak ada yang mencari. Oke, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada ke materi penutup dan kesimpulan, yaitu yang pertama ada ringkasan manfaat SEO. SEO bermanfaat untuk membantu website lebih mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Dengan SEO yang baik, website bisa mendapatkan pengunjung yang tepat, meningkatkan kepercayaan, dan membuat informasi lebih mudah diakses oleh pengguna yang membutuhkan. Lalu kedua ada kesimpulan singkat dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa SEO merupakan strategi penting dalam pengelolaan website, baik melalui optimasi di dalam website on-page maupun dari luar website off-page. Keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas dan peringkat website di mesin pencari. Lalu selanjutnya ada harapan penerapan SEO ke depan. Harapannya menurut saya ke depannya itu diharapkan SEO dapat terus diterapkan secara konsisten agar website tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dengan memahami dasar SEO sejak awal, pemilik website dapat mengelola konten dengan lebih terarah dan efektif. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.